Pemirsa, intens investigasi. Jagat dunia sosial media akhir-akhir ini seakan tengah dikejutkan dengan aksi tak terduga yang dilakukan Aurel Hermansyah, istri Atta Halilintar, yang langsung memberanikan dirinya untuk membalas komentar miring bahkan berbau hujatan yang dialamatkan warganet di akun media sosialnya. Lantas bagaimana pula Aurel menjawab perihal keberaniannya menanggapi haters kini? Benarkah pula keberanian Aurel menanggapi haters mulai timbul pasca lahirnya anak keduanya yang lahir di tanggal cantik 11 November 2023 silam? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bukti perbedaan mencolok dari sikap selebritis yang juga penyanyi Aurel Hermansyah dalam menanggapi warganet memang terlihat jelas pasca istri Atta Halilintar tersebut memberanikan dirinya untuk membalas komentar miring di akun media sosialnya. Ia tengah menunjukkan video di mana ia seolah tak mau dipusingkan dengan komentar miring warganet yang bahkan menjurus kepada hujatan dibubuhkan di akun media sosialnya. Aurel malah kembali mendapatkan komen miring dari warganet yang seolah dibuat salah fokus dengan penampilan yang menurut mereka bak mirip dengan selebriti dan perancang busana Ivan Gunawan. Tak pelak Aurel yang kini seolah berbeda jauh dari kepribadiannya yang dulu langsung membalas hujatan tersebut dengan mengatakan sang haters lebih mirip dengan kembaran hantu. Lantas bagaimana pula Aurel menjawab perihal keberaniannya menanggapi haters kini? Aurel, soal dapat hujatan kembali gimana Aurel? Tidak ada lurus kan? Sementara itu, Aurel dengan kepribadiannya yang terdahulu memang cenderung langsung bersedih hati atau bahkan melaporkan kepada sang suami Atta Halilintar saat mendapatkan hujatan. Sebelumnya, saat cacian dan hujatan diduga menimpa Aurel dari seorang oknum guru yang menghujat fisik anaknya Amina, Aurel hanya bisa menerima dengan hujatan tersebut. Terlebih lagi sejak Aurel dan Atta memblow up kabar ini dan berencana akan melaporkan sang haters ke pihak kepolisian, sang haters langsung gelagapan dan membuat video permintaan maaf. Itu gimana? Pasti karena sekarang orang normal itu. Mana coba yang terima kalau misalnya anaknya alhamdulillah sama Allah dikasih yang luar biasa, anak yang baik, anak yang lucu, anak yang apa ya kalau menurut dari kita masya Allah maksudnya pemberian terbaik gitu, lah dari terbaik tapi dihina gitu ya. Baik kan maksudnya kalau Amina kan anak perempuan pasti kan kita jaga, kita rawat dengan baik. Kalau kayak gitu kan pasti juga semua orang tua pasti marah. Ya menurut saya sih kalau yang ngebully kayak gitu ya, apalagi kalau misalnya yang bulinya itu seorang ibu juga gitu ya, kan seorang ibu punya anak, mau nggak kalau anaknya dibilangin gitu ya. Apalagi kalau hinanya udah bawa-bawa ke apa kayak autism atau apa, orang yang punya anak autis aja nggak mau dibilang anaknya autis gitu ya, apalagi kalau anaknya baik-baik aja terus dibilang gitu, pasti semua orang tua sakit lah hatinya gitu. Jadi semoga makanya kalau apa ya, kadang-kadang tangan kita ini kan mencerminkan diri kita sendiri. Ya kalau aku kayak begitu nggak ngomong ke media, diem-diem aja.
ketahuan Iya, siapa, kalau pelaku. udah ketemu juga sama keluarganya, suaminya udah ketemu juga sama lawyer kita. Sekarang kita tinggal nanti sebenarnya kalau mereka bisa, kalau mereka mau maafin, cuman dia juga nggak mau minta maaf katanya ya, yang aku dengar dari lawyer. Tapi ya kita ini mau maafin karena dia punya 2 anak. Tapi kalau misalnya dia nggak ngerasa bersalah juga, terus masih sampai hari ini katanya masih nantangin, masih bilangin anak kebutuhan khusus lah, Down syndrome lah, apalah, bodoh lah, apa. Menurut saya itu kan ini ya nggak ini ya. Seorang anak yang punya masalah kebutuhan khusus aja nggak boleh kita hina gitu loh, nggak boleh kita katain loh, karena itu udah berkah dari Tuhan. Apalagi kalau anak itu nggak kenapa-kenapa, anak itu normal, anak itu sehat gitu loh. Jadi nggak akan ada orang yang rela anaknya dikatain. Setali 3 uang dengan yang terjadi saat seorang warganet diduga haters Aurel mendapatkan ujaran terkait bentuk tubuhnya alias body shaming. Menanggapi hal ini sebagai suami, Atta pun langsung menyampaikan tanggapannya melalui akun sosial media pribadinya. Dan ia mengaku aneh dengan praktek body shaming para haters terhadap Aurel yang notabene menurutnya Aurel saat ini tengah memperjuangkan ASI untuk anaknya yang baru lahir dan mau tak mau Aurel tak mempedulikan penampilannya demi kesehatan anaknya. Lantas benarkah pula keberanian Aurel menanggapi haters mulai timbul pasca lahirnya anak keduanya? Yang aku sempat posting di Instagram kemarin itu memang kenyataan. Bilang gendut lah, inilah itulah, nggak malu ya? Suaminya kan keren, ini kok istrinya gendut sih? Ya udahlah ya. Namanya orang mau bicara apa sebenarnya terserah. Terus semangat ya, walaupun di dunia sekarang ini kita di dunia sosial media, di dunia yang gampang banget kita melihat orang komen gitu ya. Mungkin kalau dulu kita coba nonton TV, jadi orang kalau komen ya dia di TV aja ngomongin, wah dasar nih segala macam gitu ya. Kalau sekarang tuh bisa nulis dan bisa membuat orang ikut-ikutan juga gitu ya. Karena saya percaya kalau semua anak itu cantik, semua anak itu ganteng gitu ya. Dan semua ibu itu cantik gitu. Jadi kalau misalnya orang ngomong kok Mama Nur nih sekarang kok udah kayak ibu-ibu, ya emang udah ibu, ya beda. Karena ibu ya. Mau dibikin kayak anak muda pun, ya udah ibu. Udah ibu gitu ya. Ya memang kalau sebagai laki-laki dan wanita kita harus ngerti itu ada fase hidupnya. Emang namanya manusiawi ya. Kalau kita juga nggak lahir gitu, kalau kita nggak punya ibu gitu ya. Jadi dengan menghina orang kayak yang kesannya ibu-ibu itu buruk, itu menurutku sama aja kamu emang lahirnya dari mana? Dari ibu juga gitu kan. Iya pastilah, namanya minder tuh udah pasti ngerasa kayak nggak pede kalau misalnya temen-temen ngajak pergi itu kan kadang ibu-ibu muda lain juga banyak yang langsung kurus, langsung yang cantik gitu, pasti ada ngerasa. Cuman namanya itu proses, kita jalanin aja, ikutin aja. Namanya tubuh manusia itu kan beda-beda juga gitu. Jadi ya kita, makanya tadi aku bilang sebagai kita yang waras, sebagai kita kalau baby blues, baby blues sih nggak tahu itu termasuk baby blues atau enggak, karena tadi sempat cerita juga yang ngerasa kesepian kayak gitu, pernah nangis gitu. Cuman kadang-kadang sering sih, kadang dia diem terus kadang-kadang nggak tahu moodnya jadi hilang. Pengen iniin. Tapi alhamdulillah nggak sampai yang pengen bunuh anak atau apa enggak. Tapi memang ada di luar sana. Itu gitu ceritanya ya? Langsung aku dapat dari Om Uung, itu sampai anaknya dibanting gitu ya. Jadi itu cerita asli gitu ya. Jadi kita di rumah juga ngejagain banget. Jadi mungkin setiap komen tuh kadang-kadang paling begini saya, paling begini. Kadang-kadang kita lihat juga akunnya, orangnya begini begitu. Jadi coba menghibur dengan caranya kita masing-masing lah, mungkin dengan refreshing atau dinner atau jalan-jalan gitu. Yang penting dianya jangan mikirin omongan-omongan orang gitu. Alhamdulillah udah turun. Udah 15 kilo ya saya? 15 kilo. Enggak sih, nggak ada target, ntar takutnya kalau kurus tiba hamil lagi. Jadi minumnya sekarang santai-santai aja. Ininya juga dietnya diet sehat, olahraganya dia rajin tenis. Terus habis tenis apalagi ya olahraganya saya? Macam-macam sih. Gym, ada yoga.
Dan Aurel udah kayak ibu. Nah emang ibu-ibu gitu ya. Namanya ibu-ibu, saya juga bapak-bapak gitu ya Bu ya. Saya tuh aneh ya, kadang-kadang namanya ibu baru lahirin anak ya. Kalau ibunya itu mau egois, dia bisa aja mau diet gitu ya. Terus dia nggak menyusuin anaknya kan bisa. Ini dia itu memperjuangkan susu ASI buat anaknya. Dan dia nggak boleh diet, dia harus makan makanan yang bergizi, makan sering-sering karena akan cepat lapar. Kan menyusuin anak itu nggak mudah. Dan anehnya yang ngomong-ngomong negatif gini ya, kebanyakan itu malah perempuan juga. Aneh gitu. Mestinya kan sekarang tuh zamannya tuh woman support woman gitu ya. Aku makin lama tuh makin aneh sama netizen kita ini. Ibu baru lahiran aja bisa dihujat badannya gendut lah, inilah, itulah. Ya saya sebagai kepala keluarga, kalau dulu mungkin saya hidup sendiri masih nggak apa-apa, tapi kalau istri udah nangis, udah ke psikiater berkali-kali juga, udah sampai, iya intinya keluarga, nama keluarga saya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga harus dijaga. Hujatan demi hujatan selalu mengiringi perjalanan hidup Atta dan Aurel. Seperti sebelumnya saat niat baik Aurel yang beberapa waktu lalu menjodohkan Thorik dengan Alia. Lantas bagaimana Aurel dan Atta menanggapi hal ini? Hai guys, aku Delisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, masih melanjutkan berbagai hujatan demi hujatan yang seolah tak pernah sepi mengiringi perjalanan hidup seorang Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Sebelumnya juga niatan baik Aurel Hermansyah untuk mendukung kedekatan sahabatnya Alia Mas Said dengan Thorik Halilintar sempat mendapatkan banyak kecaman dari beberapa fans, diduga fans Fuji dan Thorik. Dalam unggahannya, sang haters menulis cukup pedas dengan menuding Aurel sangat tidak berkelas karena diduga mengenalkan Thorik Halilintar dengan Alia Mas Said tanpa memikirkan efeknya kepada Fuji. Karena sebenarnya Alia sebenarnya gini, Alia tuh sahabatan sama aku. Jadi kayak waktu itu kan setiap aku acara pasti aku ngundang. Dari nikahan, lamaran dia juga ada, nikahan ada gitu. Jadi memang waktu itu kenapa nggak heboh gitu ya, pas hari ini sekarang baru heboh. Ya sebenarnya maksudnya kadang-kadang kan maksudnya kadang-kadang media juga ngegoreng nih siapa padahal mereka mungkin mana kita juga nggak tahu kan, aku juga belum pasti. kalau dia mah nggak ngerti apa-apa, nanya aku aja. Kalau aku emang nggak pernah jodohin, dia nggak ngerti. Nggak pernah jodohin juga. Iya kan? Dia normal aja. Enggak sayang, aku emang komen aku jodohin dia. Oh. Jodohin. Nah, makanya aku nggak tahu nih. Ya kan kalau mau memperkenalkan ke adik sendiri kan ya bagus ya gitu. Kayak waktu JL juga waktu sama Sarah gitu, waktu di Bali udah kenalan aja gitu. Nanti kalau ada ini aku kenalin aja. Istilahnya silaturahmi lah. Iya, karena kan itu aku mah kalau dia nanti mau restu apa itu urusan mereka lah. Nanti ya, kan itu urusan Thorik kan juga laki-laki dia. Betul. Dia udah ngerti. Biar kayak abangnya lah dia berjuang. Berbeda dengan sang istri Aurel Hermansyah, Atta dihadapkan pada tudingan miring yang dialamatkan kepadanya terkait dengan mantan driver yang pernah bekerja dengannya di awal tahun 2021 silam. Belakangan diketahui bernama Pak Arman. Pak Arman saat itu viral karena menaiki sepeda dan menuliskan dalam secari kertas yang dibawanya kemana-mana dengan tulisan mantan supir viral yang dizolimi, mencari keadilan, disertai nomor telepon. Namun hal tersebut berujung manis saat Pak Arman meminta maaf dan mengaku keliru dari tulisan yang dituliskannya untuk suami Aurel Hermansyah tersebut.
Selamat malam Bang Atta, saya Pak Arman nih. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada Bang Atta. Mungkin Bang Atta juga menyangka saya yang bukan itu tujuan saya. Saya hanya kecewa dengan ucapan fantastis saja. Sedangkan Bang Atta itu belum tentu mengucapkan itu. Ini dari medsos sebetulnya. Saya butuh biaya. Butuh biaya sangat tinggi. Istri saya, ya, Bang Atta juga mungkin udah mendengar ucapan saya bahwa istri saya itu punya penyakit yang menaun puluhan tahun, belum ada realisasinya, kesembuhannya belum ada. Saya bekerja puluhan tahun hanya untuk rumah sakit, jadi nggak ada bukti yang tertinggal di dalam waktu kurun saya bekerja puluhan tahun itu. Ya karena dari kata-kata fantastis itu aja. Dari ibu yang setelah itu ya? Iya, ya fantastisnya dari situ aja. Gitu, hanya fantastis aja, ada lain dari itu dong. Sebetulnya ya Atta sama itu istrinya tuh baik, orangnya baik. Mungkin ini salah paham aja. Iya, karena nggak sampai hari ini belum ada yang kasih job. Sampai SIM saya mati aja saya nggak tahu. Saking terkonsentrasi cari nafkah, jualan apa. Sementara itu di balik hujatan demi hujatan, Atta dan Aurel tengah berbahagia karena baru saja merayakan ulang tahun Aminah yang kedua. Lantas benarkah Aminah mendapat kado mewah berupa mobil mewah di hari jadinya tersebut? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Sementara itu di balik hujatan demi hujatan, memang tak salah juga jika banyak kalimat bijak yang mengatakan setelah hujan ada pelangi yang indah. Terlepas dari hal tersebut, pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tengah berbahagia karena baru saja merayakan ulang tahun Aminah yang kedua. Lantas benarkah Aminah mendapatkan kado mewah berupa mobil mewah di hari jadinya tersebut? Karena permintaan mamanya juga, katanya sayang ini anak-anak namanya kan kalau mamanya kan kerja, aku kerja. Nah mobil yang kayaknya yang gede gitu anak-anak butuh karena udah mulai sekolah. Mamanya kan masukin sekolah gitu, jadi mobil gitu. Alhamdulillah lah nanti 20 tahun ke depan gak usah beli lagi. Buat sampai dia sekolah sampai kapan lah. Enggak sih, ini yang penting bermanfaat buat Aminahnya dan sesuai yang dia butuhkan juga kan. Walau bagaimanapun kan bapak ibunya kerjanya tuh mobile banget gitu ya, nggak jarang yang kayak di rumah doang gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini jadi dia bisa punya jadwalnya nggak keganggu gitu. Ya alhamdulillah ada rezekinya, alhamdulillah lagi ada rezekinya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.